Selamat sore anak-anak sekolah minggu kelas media remaja. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah kita dan siapkan hati dan pikiran kita bersama-sama untuk melaksanakan ibadah pada sore hari ini. Sebelum kita melaksanakan ibadah pada sore hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah tolong sehingga kami boleh bersama-sama tetap ada sebagaimana kami ada, diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Bahkan pada sore hari ini ya Tuhan, kami siap untuk melaksanakan ibadah kami. Walaupun ibadah kami belum bersama-sama dalam gedung gereja, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa tetap memberikan kami sukacita. Dimanapun kami berada, kami boleh dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal hingga berakhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan memuji Tuhan yang akan dipandu oleh saudari kita, Caca. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan, dan sebelumnya itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tetap bersyukur pada saat ini di mana ada kesempatan buat kami bersama-sama untuk belajar akan firman Tuhan. Kami mohon Engkau kiranya memberkati sehingga pelajaran kami pada sore hari ini boleh dapat berlangsung dengan baik seturut kehendak, pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Berkati kami sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami pelajari, boleh tertanam baik dalam kehidupan kami. Kami boleh pakai dalam kehidupan kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan dan ucapan syukur kami yang kami datang bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan yang telah saya pilih dari Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi." Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing.
Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau menghadiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati." Ya, demikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini kita akan belajar dengan satu judul, Tuhan memberkati pemimpin yang takut kepada Tuhan. Ya. Jadi dalam kehidupan kita di dunia ini sekarang ini terlihat orang-orang saling berebut untuk menjadi pemimpin, sehingga mereka melakukan berbagai macam cara. Bagaimana caranya untuk dapat menjadi seorang pemimpin? Ada orang yang melakukan hal-hal yang positif untuk menjadikan dia seorang pemimpin, untuk menggalang orang-orang untuk mengangkatnya menjadi pemimpin. Ada juga orang yang melakukan hal-hal yang negatif untuk membuat supaya orang-orang yang baik itu tidak jadi menjadi pemimpin mereka. Jadi ada hal yang mereka dibuat positif, ada juga hal-hal yang negatif, sehingga begitulah kehidupan setiap orang, bagaimana caranya sehingga mereka bisa menjadi seorang pemimpin. Tetapi bagaimana cara Tuhan untuk memilih seorang pemimpin? Dalam perjalanan kita pada sore hari ini, kita telah dibacakan tadi di dalam kitab Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai 10, bagaimana cara dari Tuhan untuk membuat atau memilih seorang pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, sudah dijelaskan tadi dari dalam pembacaan kita siapa-siapa yang telah dipilih oleh Tuhan dan berapa orang yang mengajukan dirinya untuk menjadi pemimpin, tetapi Tuhanlah yang memilih pemimpin yang terbaik di antara mereka. Bagaimana Tuhan memilih pemimpin yang baik? Dalam pelajaran hari ini bisa kita melihat cara Tuhan dalam memilih pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, bahwa orang yang dipilih Tuhan menjadi pemimpin yaitu orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi yang pertama, bahwa kalau Tuhan memilih pemimpin itu, dia harus betul-betul orang yang dekat kepada Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, orang yang selalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, orang yang benar-benar takut akan Tuhan dan menghindari segala larangan-larangan Tuhan. Itu ciri-ciri pemimpin yang baik. Kemudian orang yang selalu menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan untuk diberikan hikmat dalam memimpin. Jadi banyak orang di dalam memimpin itu tidak mempunyai hikmat. Padahal Tuhan menghendaki bahwa di dalam diri seorang pemimpin harus mempunyai hikmat dalam memimpin, supaya dia tidak salah dalam mengambil setiap keputusan-keputusan. Harus benar-benar orang yang berhikmat dalam kehidupannya, sehingga di dalam memimpin setiap hal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya selalu berhasil karena adanya hikmat itu. Selalu berhasil karena ada Tuhan yang selalu menolong dan menyertai kehidupannya. Itu ciri pertama seorang pemimpin. Ciri kedua seorang pemimpin adalah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang yakin bahwa Tuhan
akan selalu ada dan siap membela dan memberi kekuatan kepadanya. Jadi seorang pemimpin itu harus yakin kepada Tuhan bahwa dia akan selalu diberikan kemampuan oleh Tuhan. Dia akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dia akan diberikan pembelaan kepada Tuhan dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Jadi pemimpin harus berani berbuat yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak membuat keputusan-keputusan yang salah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi pemimpin yang benar itu harus melakukan apa yang benar yang sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak membuat keputusan-keputusan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi itu pemimpin, salah satu pemimpin, ciri pemimpin yang baik. Kemudian menjadi pemimpin yang patut diteladani dalam kehidupannya. Dalam bersikap, pemimpin itu harus mempunyai sikap yang baik, mempunyai sikap yang ramah. Dia harus jujur dan setia kepada Tuhan, tidak mengandalkan dirinya sendiri. Dan dia harus rela berkorban dan bisa bekerja sama dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi pemimpin yang baik itu harus setia kepada Tuhan. Dia tidak boleh mengandalkan dirinya sendiri. Dia harus rela berkorban dan bisa bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah ciri kedua dari seorang pemimpin yang baik. Ciri ketiga untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, bahwa dia harus mendapat dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dukungan apa itu? Yang paling utama bahwa dia harus menjadi pemimpin yang mendapatkan topangan doa dari seluruh masyarakatnya. Jadi kita sebagai orang yang dipimpin harus mendoakan pemimpin kita. Supaya apa? Supaya dia boleh bekerja dengan baik. Agar dia dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Ingat bahwa pemimpin kita adalah wakil Allah di dunia ini. Sehingga kita harus mendukungnya lewat doa-doa kita. Agar kita yang dipimpinnya juga boleh merasakan kesejahteraan bersama dalam kehidupan kita masing-masing. Karena lewat dukungan doa kita, pemimpin kita boleh mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana, yang adil, dan boleh dapat diterima oleh seluruh masyarakat, membuat setiap daerah yang dipimpinnya atau masyarakat yang dipimpinnya akan mendapatkan kesejahteraan karena ada berkat Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kita melalui pemimpin-pemimpin kita. Jadi inilah 3 hal yang kita pelajari pada sore hari ini, bagaimana kita memilih pemimpin yang baik, bagaimana mendapatkan pemimpin yang takut akan Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati pemimpin yang dipilihnya sendiri, sehingga dalam kepemimpinannya kita orang yang dipimpin boleh dapat merasakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi hal yang menjadi kebijakannya dalam memimpin suatu bangsa, suatu kota, atau di tempat-tempat di mana dia memimpin. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini, demikian pelajaran kita. Kita bersyukur karena sore hari ini kita boleh dapat belajar bersama-sama dengan bagian firman Tuhan ini, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan masuk ke dalam persembahan kita, dan pimpinan pujian pada persembahan ini akan dipandu oleh teman kita, Inka. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan
sebentar. eh, Untuk lagu yang terakhir itu akan dipimpin oleh Saudara Restu. Mari kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah tolong kami boleh dapat melaksanakan ibadah pada sore hari ini dengan baik karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah apa yang telah kami buat bersama-sama ini ya Tuhan, Engkau memberkati sehingga boleh menjadi bagian yang baik dalam kehidupan kami, untuk kami boleh pakai bersama-sama untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan dalam pelajaran kami pada sore hari ini ya Tuhan, kami diharapkan boleh dapat memilih pemimpin-pemimpin yang seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah pemimpin-pemimpin kami boleh dapat melaksanakan tugas mereka sesuai dengan rencana dan kehendak daripada Tuhan saja. Ya Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan sekolah minggu kami. Kami mohon Tuhan kiranya memberkati masing-masing kami yang ada di dalamnya. Tuhan berkati sehingga semuanya boleh dapat menjalankan aktivitas mereka sesuai dengan rencana dan kehendak daripada Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam melaksanakan pendidikannya. Kami mohon Tuhan berkati, Tuhan senantiasa berikan kekuatan kesehatan. Walaupun mereka hingga pada saat ini masih sebagian besar belajar dari rumah, mengerjakan tugas dari rumah dan segala hal mereka kerjakan dari rumah untuk bangku pendidikan mereka. Kami mohon Tuhan berkati, biarlah menjadi berkat yang indah dalam kehidupan mereka, membuat mereka senantiasa berhasil karena ada Tuhan yang senantiasa memimpin dan menolong. Kami berdoa kepada guru-guru sekolah minggu kami yang ada di Gereja Kibat Barbaraya, Tuhan kiranya menolong, memberkati selalu, memberikan mereka kemampuan, kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kesetiaan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada Tuhan, sehingga kami sama-sama boleh dapat menjalankan pelayanan dengan sebaik-baiknya seturut kehendak pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati apa yang kami buat pada sore hari ini, berkati persembahan-persembahan dari anak-anak kami sehingga dipakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melaksanakan aktivitas kami pada hari esok sepanjang minggu ke depan. Kami mohon Engkau kiranya memberkati, menolong sehingga setiap yang kami lakukan baik di rumah maupun di luar rumah, biarlah semuanya kami boleh dapat menjalankan sesuai dengan rencana dan kehendak daripada Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan untuk kami semua, bahkan anak-anak kami. Kami mohon Engkau kiranya memberkati kalau mereka dalam kelemahan tubuh. Kami mohonkan berkat-Mu untuk kesembuhan mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga boleh menjadi kekuatan kesehatan mereka dan boleh dipulihkan Tuhan, dan mereka boleh dapat sehat kembali dan boleh melaksanakan aktivitas mereka dengan sebaik-baiknya. Berkati orang tua kami masing-masing dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, berikan hikmat, kemampuan, kekuatan, kesehatan selalu, sehingga boleh menjalankan tugas pekerjaan, mencari nafkah dalam kehidupan kami sekeluarga masing-masing, menjadi berkat dalam kehidupan kami karena ada Tuhan yang senantiasa menolong mereka, memberkati kehidupan orang tua kami sehingga kami sama-sama dalam keluarga boleh merasakan kesejahteraan karena berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, dengan demikian berakhir juga ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.